Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali dengan saya Amsori dari Islamic Law Firm di channel YouTube Islamic Law Office ILF Official. Kembali kita jumpa dengan kiai kita, Abang Haji, Bang Ustadz Muda nih, Dr. Ahmad Sarwat LCMA. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Kita jumpa lagi nih Pak Kiai. Ya, jadi kita membahas tentang kiat-kiat sukses untuk puasa Ramadan nanti Pak Kiai. Jadi terutama saya nih, saya sebagai lawyer juga, mungkin para penegak hukum juga, nanti para pendengar juga nih Pak Kiai. Ya. Kalau dibilang kerja itu ibadah, puasa juga ibadah. Yang mana dulu nih, kadang-kadang puasa dikalahin sama kerja. Alasannya dia kerja capek, ya puasanya jadi ini. Yeah. Jadi nanti bagaimana sih biar kita kuat puasanya? Karena puasa sebenarnya buat kita ini udah biasa ya, udah langganan. Tapi prakteknya ini Pak Kiai, kadang-kadang sering di lapangan agak-agak gimana gitu Pak Kiai. Makasih Pak Kiai waktunya. Iya, jadi gini, kerja itu bisa jadi hambatan untuk puasa, tapi bisa juga enggak. Tergantung jenis pekerjaannya. Kalau orang kayak kita ini kan kerja di kantor, ruangan ber-AC dan sebagainya, lapar iya, ya lemes iya, tapi sebenarnya sih nggak jadi masalah, nahan-nahan dikit karena di situ letak puasanya gitu kan. Tapi berbeda kalau kita bicara tentang orang yang kerjanya memang fisik, ya misalnya mohon maaf nih, kuli bangunan, ya kan, itu kan ngangkat manggul berat kayak gitu kan, tukang beca itu misalnya. Yang kerjanya itu memakai otot gitu, sehingga dia kalau nggak makan nggak kuat ngerjain gitu, bukan karena sekedar lapar, tapi memang nutrisinya kurang gitu. Bahkan ada juga orang yang kerja di peleburan baja, dimana dia kalau masuk ke situ harus pakai baju khusus dan harus minum air yang banyak biar nggak dehidrasi. Ya harus minum, kalau nggak dia masuk rumah sakit gitu loh. Jadi ada jenis pekerjaan yang memang nggak bisa enggak tuh dia nggak mungkin puasa gitu, ya kan? Nah yang kayak gini-gini nih masuknya dalam kasus orang yang wa'alal ladzina yutiqunahum, orang yang tidak mampu berpuasa karena memang ya pilih mau kerja tapi nggak puasa atau mau puasa berarti nggak kerja gitu loh, ya kan? Kalau dia punya tabungan banyak sebulan libur nggak usah kerja gitu kan, ngejar puasanya. Tapi kan kebanyakan orang kerja kasar gitu kan, mohon maaf ya, ya pendapatannya kan harian, boro-boro nabung, yang ada juga udah banyak utang gitu kan. Nah disitulah yang ada rukhsah atau keringanan itu. Tapi syaratnya begini, dia tetap harus sahur dulu yang benar, dia niat puasa dulu yang benar, dia mulai hari itu dengan dia puasa dulu, sampai di satu titik dia udah nggak mampu lagi, ini kalau nggak segera batalin nih, pingsan nih gitu kan, masuk rumah sakit nih gitu, ya udah batalin. Itu masuk dalam konteks darurat kan gitu ya. Nah tapi kalau yang pekerjaannya nggak pakai fisik, pakai otak, memang lapar-lapar juga sama gitu ya kan. Apalagi kerja di ruangan ber-AC itu bawaannya aus kan, bawaannya juga pengen apa. Nah ini yang harus dilawan tuh ini. Artinya kalau secara ilmu kesehatan, gizi dan sebagainya tidak berdampak negatif, tapi menurunkan kualitas pasti, khususnya yang jarang-jarang puasa. Tapi coba deh lihat orang yang udah rajin puasa, Senin Kemis, ya kan? Dia masuk Ramadan santai aja, nggak ada urusan. Dia udah terbiasa, otak dia itu sudah connect gitu. Nah kalau kayak kita yang jarang-jarang puasa nih, gitu ya, jarang puasa sunnah, adaptasinya itu hari pertama, kedua, ketiga itu agak lambat ya kan, agak berat. Makanya puasa hari pertama tuh kok berat banget ya? Iya, baru tumben gitu. Tapi coba deh kalau udah 15 hari ya kan, udah pesononya itu kayaknya kita udah sampai puncak tuh tanggal 15. Besoknya tinggal turun doang, ya kan? Sampai lebaran tuh kita puasa udah santai aja karena adaptasi kita tuh sudah bagus gitu. Jadi otak sama perut udah kompak, Udah connect. Udah connect gitu. Nah yang susah tuh kan otak sama perut belum jalan gitu kan, belum connect gitu. Jadi bawaannya lapar mulu, bawaannya ngantuk mulu, bawaannya pengen tidur mulu, bawaannya lemes. Perasaan aja sebenarnya. Bukannya tidur itu ibadah juga?
hadis yang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah itu hadis palsu. Hadis palsu. Jadi jangan berpikir bahwa tidur itu jadi ibadah terus akhirnya nanti kebanyakan ibadahnya dari puasanya. Tidur mulu gitu kan. Ada juga emang tipe-tipe yang begitu. Jadi malamnya dia begadang, habis subuh dia tidur, bangun-bangun 3:30 sore, dikit lagi asar, apalagi zuhurnya lewat, asarnya lewat, begitu bangun 2 jam udah buka. Nah itu sebagian umat Islam tuh ada yang begitu modelnya, khususnya di sono, di negeri Arab. Gitu ya. Kalau kita masih mending, ini kantor ya, biar kata bulan puasa tetap ramai, tetap orang tuh aktivitas gitu, walaupun ada 1-2 yang ngantuk, habis sholat zuhur gak balik lagi, ngilang dia di masjid, ngelonjor gitu kan. 1-2 itu ada begitu kan. Tapi secara umum, aktivitas kehidupan manusia itu di siang hari Ramadan, kita di Indonesia, di Jakarta, itu normal sebenarnya. Bandingkan kalau kita ada di Mekah, di Madinah, di Kairo, di negara-negara Islam, itu kebalik gitu. Malam jadi siang, siang jadi malam. Jadi kantor itu nggak ada yang buka jam 8, jam 9 pagi, nggak ada yang buka. Paling cepat jam 2 siang. Bayangin, jam 2, nah dia baru bangun masalahnya gitu. Jadi sepagian sampai siang tuh mereka tidur. Nah nanti malam dia nggak tidur. Ya, malamnya habis buka puasa, terus dia apa gitu kan, urusan keluarga. Bukan dia mulai. Jam 10, jam 11 malam pasang net. Main voli. Olahraga. Iya, begitu. Nungguin sampai sahur. Sahur, sholat subuh, tidur, bangun tak jam 4 sore. Terawihnya kapan itu? Ya, iya, masyarakat umum kan ada yang terawih, ada yang nggak terawih juga. Jadi mereka mengganti siang jadi malam, malam jadi siang, gitu loh. Sehingga siang hari itu menjadi yang tadi ente bilang, the long sleep competition, kompetisi lama-lamaan tidur siang, gitu. Itu kebolak itu udah orang Arab itu ya, kayak gitu. Masih mending orang kita, gitu loh. Biar kata dia, nempel sama tembok gitu ya, nyender kan, ngelempungin badan dan sebagainya. Tapi pagi dia kerja dulu gitu ya kan, sedikit berkurang. Ada rutinitas ya. Masih produktif gitu. Kalau orang Arab udah nggak produktif, ya kan? Soalnya bukan apa-apa. Saya pernah waktu itu bulan Ramadan, saya ke umroh kan, Madinah. Saya pengen datengin teman saya yang kuliah di Universitas Islam Madinah, ya kan? Saya datang ke kampus itu pagi, jam nggak pagi sih, udah jam segini lah, udah dikit lagi zuhur, jam 11 gitu kan. Nggak ada orang, sepi, nggak ada orang. Kantor satpamnya juga nggak ada orang, satpamnya lagi ngorok. Baru ada kehidupan tuh setelah zuhur, baru ada orang bangun 1-2 gitu-gitu zuhur. Ini banyak-banyakan tidur emang tuh. Nah, padahal tuh nggak sesuai, sebab Nabi SAW itu justru di bulan Ramadan itu aktivitasnya banyak banget, produktif. Perang Badar bulan Ramadan, Fathu Mekah bulan Ramadan, ya kan? Kegiatan-kegiatan yang event-event besar itu kejadiannya bulan Ramadan. Banyak peristiwa besar di Ramadan. Iya, hatta kita nih Indonesia, tahu nggak? Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu kan bulan Ramadan. Ya. Jam berapa coba baca naskah proklamasi? Jam 10 pagi, hari Jumat, ya kan? Saya nggak bisa bayangin, seandainya dulu bapak-bapak proklamator kita kerjaannya tidur melulu. Pagi-pagi kan? juga tidur. Iya, maksudnya pagi-pagi tidur gitu kan. Soekarno, bangun, jadi nggak baca naskah. Alah, udah ntar habis terawih aja. Kan gitu bisa jadi kan. Sejarah bisa berubah itu, ya kan. Tapi dulu para founding father kita itu produktif mereka. Ramadan juga proklamasi gitu. Nah, kita nih sekarang jangan ke bawah-bawah yang model-model tidur melulu. Tapi ya Ramadan itu bulan produktif harusnya. Memang sedikit lah ya menurun gitu kan, dan juga jam kantor kan kadang-kadang sedikit dikurangin sedikit. Pulangnya juga bahkan pulangnya dipercepat, masuknya dipagiin gitu, malah bagus itu. Biar bisa buka puasa di rumah bareng-bareng gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi nggak benar sih kalau dikatakan bulan Ramadan itu bulan tidur, itu enggak gitu. Bulan Ramadan bulan produktif gitu, bulan yang banyak kerja juga gitu. Rasulullah tuh melakukan banyak perang justru bulan Ramadan. Badar itu bulan Ramadan. Al-Quran di bulan Ramadan juga ya? Nah, iya, bayangin Ramadan perang, capek, aus gitu ya. Tapi ya kayak gitulah, produktif gitu di bulan Ramadan. Oke. Nah, jadi untuk para pekerja semua nih yang tadi pekerja kantoran maupun pekerja lapangan ya. Jadi puasa jangan jadi penghalang seperti itu, karena itu suatu kewajiban buat orang Islam. Luar biasa, Masya Allah. Selesai sudah kajian hari ini tentang kiat-kiat sukses puasa Ramadan.
Kita akan berjumpa lagi dengan tema yang lebih menarik lagi di channel YouTube Islamic Law Firm atau YLF Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.